If there is one thing that business pages will tell you, it is this: fraud is a risk of any business. Menurut survei yang dilakukan oleh Association of Fraud Examiners di tahun 2016, seluruh organisasi di dunia mengalami kerugian 5% dari pendapatan karena fraud. Salah satu sektor yang paling beresiko dirugikan akibat fraud adalah industri keuangan dan perbankan. Pertanyaannya, mengapa? Banyak orang mengaitkannya dengan adanya akun loan dan advances yang merupakan porsi signifikan dalam pendapatan bank. Selain itu, loan dan advances berasosiasi erat dengan credit risk atau risiko konsumen gagal melakukan repayment. Oleh karena itu, terkait dengan kasus, kami akan menjelaskan analisa kasus, dampak yang dihasilkan, predication yang muncul, keterlibatan auditor internal, fraud risk, keterlibatan auditor eksternal, serta kesimpulan. Bank X memodifikasi lebih dari 100.000 data kartu kredit yang telah dicatat lebih dari 5 tahun yang lalu, mengakibatkan posisi kredit dan pendapatan berbasis komisi bertambah. Selain itu, ada pula revisi pembiayaan terhadap anak usaha Bank X yang menyebabkan revisi laporan keuangan tahun 2015, 16, dan 17. Kasus yang dialami Bank X memiliki kemiripan dengan kasus yang dialami oleh Bank ABC, sebuah bank swasta yang ada di Indonesia. Piutang yang tidak dapat lagi ditagihkan masih diakui sebagai pendapatan, serta terdapat penambahan CKPN di salah satu anak usahanya. Hal ini berdampak pada laporan keuangan Bank ABC, menyebabkan turunnya laba bersih sebesar 914 miliar, yang 81%-nya disumbang oleh pendapatan operasional lainnya, 16% disumbang oleh beban CKPN, serta 3% disumbang oleh pendapatan bunga dan syariah. Selain itu, ada 3 dampak langsung terhadap laporan keuangan Bank ABC. Pendapatan operasional lainnya turun 742 miliar, CKPN meningkat 149 miliar, serta pendapatan bunga dan syariah turun 22 miliar. Hal tersebut juga berdampak terhadap rasio keuangan Bank ABC di tahun 2016. EPS turun dari 120 menjadi 20, CAR turun 3,41% menjadi 11,62%, ROA turun menjadi 0,54%, serta NPL meningkat menjadi 2,87%. Ada 3 predication yang muncul. Predication yang pertama, perusahaan lalai mencatat penurunan nilai piutang. Alasannya adalah harga batu bara di awal tahun 2017 menurun dan mencapai titik terendah di bulan Mei. Hal ini berpengaruh terhadap penurunan nilai piutang karena sektor pertambangan mendapatkan 30% dari NPL share. Predikasi yang kedua adalah kualitas manajemen yang buruk. Bukti yang pertama adalah modifikasi telah dilakukan lebih dari 5 tahun. Yang kedua, salah saji lolos dari 4 layar pengawasan, yaitu auditor internal, auditor eksternal, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian, yang ketiga, manajemen telah menyadari adanya kelemahan sistem pengendalian internal. Hal ini dibuktikan dengan terbitnya kebijakan baru di tahun 2018 untuk memperbaiki pengendalian internal dan mencegah kembali terjadinya kesalahan, seperti dengan memisahkan fungsi marketing kartu kredit dengan sistem teknologi informasi dan menegakkan ketentuan good corporate governance. Kemudian, predikasi yang ketiga adalah sikap bank yang cenderung tertutup. Buktinya adalah tidak adanya konferensi pers atau publikasi yang formal yang resmi dari perusahaan mengenai revisi laporan keuangan. Kemudian, terkait dengan keterlibatan auditor internal, setiap perusahaan sebaiknya memiliki triage of defense untuk mencegah dan mendeteksi terjadinya fraud. Auditor internal merupakan salah satu dari triage of defense yang memiliki 3 tugas. Yang pertama adalah mengevaluasi pengendalian internal, yang kedua memberikan rekomendasi terhadap manajemen terkait pengendalian internal, yang ketiga adalah memastikan compliance laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku. Ketika membentuk akun cadangan kerugian penurunan nilai, perusahaan harus mengacu terhadap kebijakan Bank Indonesia seperti tertera di layar. Misalnya, Bank ABC akan menyisihkan 1% dari nilai piutang sebagai cadangan kerugian penurunan nilai apabila dikategorikan sebagai piutang lancar. Selain itu, auditor internal juga harus memastikan compliance dengan PSK 55. Dalam PSK 55, piutang harus dicatat penurunan nilainya jika dan hanya jika ada bukti objektif penurunan nilai piutang tersebut. Karena standar akuntansi menuntut demikian, maka perusahaan harus melakukan review secara berkala untuk menilai klasifikasi piutang yang tercatat. Dalam kaitannya dengan kasus Bank X, maka auditor internal telah gagal dalam yang pertama, menilai efektivitas pengendalian internal terkait fungsi kredit, dan yang kedua, memastikan unsur compliance dalam laporan keuangan perusahaan.
Kemudian, auditor eksternal memiliki tanggung jawab untuk mendapatkan bukti audit terkait asersi manajemen. Dalam kaitannya dengan tanggung jawab tersebut, maka auditor eksternal Bank X gagal dalam memenuhi asersi pengukuran karena gagal untuk memastikan nilai pendapatan sesuai dengan pendapatan yang tertagih atau collectible income, dan yang kedua adalah asersi akurasi karena gagal dalam memastikan review manajemen Bank X terhadap debitur secara rutin karena Bank X tidak melakukan pembaharuan terhadap informasi kondisi keuangan debitur yang mempengaruhi kolektibilitas piutang perusahaan. Selanjutnya, apabila dikaitkan dengan fraud risk yang muncul, auditor eksternal perlu melakukan penilaian apakah modifikasi lebih dari 100.000 data kartu kredit menimbulkan salah saji dalam laporan keuangan. Jika ya dan jika nilainya material, maka auditor eksternal perlu untuk mendeteksi fraud yang mungkin dilakukan. Dalam kasus, dapat diketahui bahwa revisi laba bersih sebesar 914 miliar terjadi dari 1,09 triliun laba bersih, atau sebesar 83,85% dari total laba bersih tahun 2016. Karena salah saji ini material, maka auditor eksternal bertanggung jawab untuk mendeteksi fraud yang mungkin terjadi. Namun, tanggung jawab ini juga dibatasi oleh Standar Audit 240 yang menyebutkan bahwa ada keterbatasan audit apabila terjadi skema kecurangan canggih dan terorganisir seperti adanya kolusi. Kesimpulannya, auditor internal gagal dalam mengevaluasi pengendalian internal manajemen dan seharusnya dapat merekomendasikan pengendalian tambahan. Kemudian, auditor eksternal juga gagal dalam menguji asersi pengukuran dan akurasi yang menyebabkan tujuan audit sesuai dengan standar audit tidak terpenuhi.